pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang pemuda yang membunuh teman kencannya di hotel diringkus polisi. Polisi kerahkan perahu karet evakuasi warga yang terdampak banjir di Sorong. Dua keluarga di Mimika dan Merauke mendapat kejutan dari SCTV. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Amel, wanita panggilan yang dipesan melalui aplikasi di sebuah hotel di Kota Jayapura, Senin lalu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polresta Jayapura Kota meringkus pelaku bernama Noval Arfandi di rumahnya di daerah APO, Kota Jayapura. Korban tewas ditikam dengan pisau dapur yang sudah disiapkan pelaku. Peristiwa bermula ketika korban meminta uang kepada pelaku sebelum berkencan di kamar sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000. Namun pelaku hanya memiliki uang Rp100.000 dan korban menolak. Lalu dalam keadaan mabuk, pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Yang bersangkutan karena tidak mampu menyiapkan sebilah pisau ya, yang disiapkan oleh pelaku. Nah, kemudian setelah mereka bertemu di hotel, dari korban meminta dulu uang yang telah dijanjikan sesuai dengan kesepakatan. Ternyata pelaku tidak bisa memenuhi apa yang sesuai disepakati. Yang perempuan atau korban ini menolak. Ya, korban menolak dikarenakan situasi ya yang bersangkutan atau si pelaku juga dalam keadaan menggunakan narkotika jenis ganja yang bisa kita temukan dan juga kita buktikan ya, dalam keadaan yang terpengaruh narkotika ini, yang bersangkutan melaksanakan ya tindakan ya kekerasan terhadap korban, karena korban ya tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan. Korban berteriak. Dikarenakan kegugupan ini, si pelaku melakukan penusukan, penganiayaan ya, kurang lebih ada 7 lubang tusukan yang bisa kita lihat dari hasil otopsi. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Kota Sorong, sejumlah tempat terendam banjir. Air merendam kawasan perumahan sehingga aktivitas warga terganggu. Selain itu, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah juga terendam banjir. Banyak kendaraan mogok karena banjir yang cukup tinggi. Polres Sorong Kota menerjunkan puluhan personil untuk membantu warga terdampak banjir. Langkah yang pertama kami ambil yaitu menyelamatkan para korban dulu. Untuk saat ini kami mempunyai perahu karet yang sudah kami tempatkan, ada 5 tempat, kilo 10, kilo 11, dan kilo 13 dan 14. Begitu juga cadangan 1 untuk para warga. Jadi kami menyelamatkan para warga, termasuk juga titik-titik yang sudah menjadi kemacetan. Saat ini juga air sudah mulai surut karena dari pagi meluap dari sungai dari Aimas hingga ke sini. Jadi meluapnya pada saat jam 9.00 pagi. Jadi tadinya pikirannya hujan, yang tidak seperti biasanya banjir seperti ini, meluaplah sungai-sungai yang berada dari Aimas turun ke wilayah Kota Sorong. Dilibatkan termasuk juga dari Polairut, dari Polres, termasuk juga dari TNI yang kami sudah bagi-bagikan di beberapa. Untuk mengevakuasi warga, 5 perahu karet dikerahkan polisi ke lokasi banjir. Selain banjir, hujan yang turun selama 10 jam sejak Selasa dini hari juga menyebabkan rumah di Rufai tertimpa longsor dan mengakibatkan 2 warga meninggal dunia.
Saat ini banjir sudah mulai surut di beberapa lokasi karena cuaca sudah mulai membaik. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menggagalkan penyeludupan narkoba jenis ganja dari Papua New Guinea. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 500 gram dan meringkus 6 orang tersangka. Penangkapan ini merupakan yang terbesar di Manokwari selama 2 bulan terakhir. Awalnya polisi meringkus 2 tersangka di Jalan Esau Sesa dengan total barang bukti ganja seberat 13 gram. Namun dalam pengembangan, Polres Manokwari menangkap lagi 2 tersangka lain di Gunung Salju Amban. Kali ini barang bukti yang disita jumlahnya lebih besar, yakni ganja seberat 500 gram. Lalu berturut-turut ditangkap lagi 2 tersangka yang kedapatan membawa ganja siap edar. Didapatkan tersangka sejumlah 4 orang, ya, kami ulangi 3 orang, yaitu tersangka dengan inisial JM, MA, dan H. Ya, kemudian dari ketiganya didapatkan barang bukti berupa 1 bungkus diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih sekitar 5,78 gram. Dengan peran masing-masing daripada tersangka ini, yang pertama adalah tersangka JM, yaitu melakukan transaksi pembelian 1 paket jenis ganja. Kemudian tersangka MA berperan, yaitu menunggu saudara JM tadi yang tadi membeli untuk melakukan transaksi ganja. Kemudian yang saudara tersangka dengan inisial H, yaitu menyimpan, kemudian memberikan kepada saudara CM untuk bertransaksi. Kemudian ketiganya mengakui pernah bersama-sama, baik saudara JM kemudian MA pernah sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ganja di Manokwari sebagian besar dipasok dari Papua New Guinea. Pengedar memanfaatkan jalan tikus yang sulit dideteksi aparat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Oke, baik, silakan.